Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tindak lanjut dari uraian tentang ilmu forensik yang sudah kami paparkan sebelumnya, dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan tentang gambaran umum teori segitiga TKP atau kita kenal dengan Triangle Crime Scene. Dalam era globalisasi dan transparansi, saat ini penyidik sudah harus meninggalkan cara-cara penyidikan yang konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau pengakuan saksi, dan harus berpindah dengan cara SCI atau penyidikan secara ilmiah. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam penyidikan harus menjunjung tinggi supremasi hukum serta tuntutan undang-undangan kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tidak lagi mengejar pengakuan dalam sistem pembuktian. Dengan adanya penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi supremasi hukum tersebut, maka diharapkan akan tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum. Penyidikan secara ilmiah atau Scientific Crime Investigation atau singkat SCI merupakan proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan fungsi forensik seperti identifikasi forensik, laboratorium forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, dan ahli lainnya. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan menjadi alat bukti yang dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang punggung atau backbone dalam proses peradilan pidana, terutama pada pengungkapan perkara atau pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik, di mana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi, maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama atau andalan. Hal ini seperti telah dikenal pada sistem pembuktian menurut ilmu forensik atau ilmu kriminalistik, yaitu adanya bukti segitiga TKP atau Triangle Crime Scene. Maka terdapat rantai antara korban, barang bukti, dan pelaku. Dalam hal ini, peran dari micro evidence atau unsur mikro barang bukti menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, victim, pelaku, suspek, dan TKP serta barang bukti atau physical evidence itu sendiri. Dasar teori pertukaran benda dalam segitiga TKP disampaikan oleh teori Lockhart, yaitu misalkan korban menahan suatu benda dari pelaku atau meninggalkan sesuatu pada pelaku, pelaku meninggalkan sesuatu pada korban dan atau tempat kejadian perkara atau TKP. Seperti juga suatu benda atau TKP akan terbawa oleh pelaku. Seperti juga bahkan beberapa pakar berpendapat bahwa bukti segitiga TKP dapat dikembangkan menjadi bukti segi empat atau linkage theory, yaitu dengan mengangkat TKP menjadi salah satu unsur. Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya begitu, akan menjadi alat bukti keterangan ahli dan atau surat melalui berita acara pemeriksaan dan atau bukti petunjuk. Sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dia dibuatkan berita acara akan menjadi alat bukti. Keterangan saksi dan atau keterangan tersangka. Berdasarkan uraian ini, maka fokus utama dari Scientific Crime Investigation adalah barang bukti mikro atau micro evidence, yaitu bagaimana barang bukti didapatkan. Misalkan dengan proses olah TKP, proses penindakan, barang bukti diawetkan agar tidak rusak, dan juga diperiksa atau identifikasi, seperti proses pemeriksaan laboratorium. Dan juga adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti dan teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik. Maka demikianlah uraian mengenai gambaran umum tentang teori Triangle Crime Scene yang juga ternyata menggunakan teknologi dan juga ilmu pengetahuan secara ilmiah untuk mengungkap tentang suatu rangkaian tindak pidana. Saya Satya Dharma, sampai jumpa pada video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.